Kan pentingnya kita nasionalisme di tengah kondisi yang memang sedang tidak pasti ini tentunya devisa ini sangat dibutuhkan dan langkah BI saya rasa sudah sangat tepat ya sesuai dengan itu bahwa mendorong agar pengusaha juga lebih menaruh dananya tapi tentu disertai dengan usaha karena ada beberapa alasan kan pengusaha itu menaruh devisanya kadang di luar negeri itu karena terkait dengan LC-nya, fasilitas dan networking yang disediakan oleh bank asing, wali amanah dan trust yang lebih terpercaya di asing. Nah itu yang harus kita bangun di ekosistem yang dimiliki oleh negara-negara yang selama ini menjadi tujuan para eksportir untuk menaruh devisa. Itu harus kita pelajari. Kenapa sih Singapura, Swiss itu menjadi tempat yang naruh devisa? Karena mereka punya A, B, C, D. Nah A, B, C, D-nya itu ekosistemnya yang harus kita siapkan di domestik. Mungkin tidak bisa dalam waktu singkat tapi pelan-pelan ya. Kemudian disertai tentunya insentif ya. Mau tidak mau harus ada sweet keuntungan secara komersial juga sih menaruh devisa di Indonesia itu keuntungannya. Jadi mungkin perlu di-tie dengan insentif fiskalnya dan lain sebagainya juga ya. Mungkin bisa koordinasi dengan fiskal juga, sweetener-sweetenernya perlu disiapkan supaya tadi pengusaha-pengusaha juga lebih nyaman untuk menaruh dana devisanya di Indonesia dan kemudian juga pengembangan dari penyaluran devisanya sendiri. Kenapa Singapura itu? Karena mereka financial hub, mereka bisa mengkreditkan lagi, meminjamkan lagi dana-dana dalam dolarnya. Nah kalau Indonesia tuh penempatan dolarnya masih kurang gitu, pembiayaannya itu untuk apa? Pembiayaan dolar di Indonesia masih rendah sehingga ekosistem untuk pembiayaan agar dolar itu juga menjadi semakin menarik untuk perbankan untuk dikumpulkan. Nah itu juga yang memang harus dibangun bersama. Tuh. Oke, baik. Tadi dari poin-poin yang Anda sebutkan terkait adalah imbal hasil, fasilitas, dan juga rasa kepercayaan dari para eksportir untuk menyimpan uangnya di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Nah, tapi salah satu strategi yang dilakukan oleh BI ini adalah dengan meluncurkan instrumen operasi moneter falas baru dengan memberikan imbal hasil deposito falas yang cukup kompetitif kalau kita lihat begitu kan, dengan mekanismenya adalah dari perbankan kemudian akan di pass on ke BI begitu. Nah, seberapa efektif cara ataupun juga tadi instrumen yang dikeluarkan oleh BI ini untuk tadi di satu sisi menarik DHE yang disimpan di luar negeri masuk ke dalam negeri? Ya, kita harus memproyeksikan ya, karena ini kan belum ongoing ya, masih baru berjalan kebijakannya. Kita harus memprediksikan seberapa efektif ya. Kalau menurut saya sih itu kita coba pasti akan ada impact-nya karena tabungan falas itu sudah tumbuh cukup tinggi. Jadi saya melihat bahwa ini udah cukup ada terlihat efektivitasnya karena dari sisi data tabungan falas beberapa bulan terakhir sejak Bank Indonesia juga meluncurkan ataupun sejak kita menyadari ya pentingnya untuk mengattract devisa tadi, makanya kita juga suku bunga deposito falas juga mulai ditingkatkan, mulai ada skema-skema yang tadi kita bicarakan, itu sudah mulai terlihat kenaikan dari tabungan falas sendiri. Jadi saya cukup optimis bahwa ini bisa ya relatifly, tapi seberapa besar efektivitasnya ya harus kita lihat ya, karena kan ini baru berjalan 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, sehingga perlu kita dalami lagi. Tapi saya cukup optimis bahwa ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk menarik devisa, disertai dengan infrastruktur dan ekosistem tadi. Kalau itu sudah terbangun, nanti tentu akan efektivitasnya nanti akan semakin besar lagi. Jadi memang nggak bisa dengan one policy atau one programs ya, harus disertai juga dengan beberapa program yang lain. Tadi seperti saya bilang tied dengan insentif fiskalnya dan lain sebagainya itu harus dibangun bersama-sama sinerginya seperti itu. Oke, baik. Ibu Talisa, sebetulnya menarik akhir-akhir ini juga muncul begitu ya isu terkait dengan kontrol devisa juga kita ketahui akhir-akhir ini juga kembali mencuat apalagi setelah DHE ini juga ketahuan begitu di luar negeri begitu besar begitu. Nah, padahal sebetulnya Indonesia sendiri sudah meninggalkan rezim kontrol devisa ini sejak tahun 1960-an begitu. Nah, kemudian seperti apa tanggapan Anda? Apakah memang sudah saatnya kita kembali ke rezim tersebut atau tetap dengan devisa bebas saat ini? Ya, itu memang menarik dan harus dikaji ya Mbak, karena itu juga menjadi bagian dari kajian kami juga ya. Kami juga sama sedang mengkaji hal tersebut ya. Jadi walaupun belum ada satu kesimpulan yang bahwa kita harus balik ke devisa ya. Artinya gini, kita mencoba untuk melihat plus minusnya karena setiap rezim itu pasti ada pro and cons-nya. Indonesia kan sejak lalu lintas devisa bebas itu kan sejak IMF tahun 99 sebagai letter of intent kita, komitmen kita dengan IMF ya. Indonesia itu sudah terbiasa dengan rezim devisa bebas, beda dengan Malaysia yang masih tertutup. Memang di ASEAN sendiri kan Indonesia relatifly kontrol devisa bebasnya sangat loose ya. Jadi kita lebih banyak main di soft capital control. Jadi kita tidak menerapkan hard capital control. Jadi sebenarnya capital control di Indonesia ada, tapi sangat soft dalam bentuk ya tadi kebijakan-kebijakan kayak DHE dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita berusaha menghindari negatifnya dari kontrol devisa. Karena kontrol devisa yang terlalu strict itu bisa menurunkan sovereign rating kita, menimbulkan warning dari IMF. Karena IMF sendiri sebetulnya mereka masih mentolerir terhadap
soft capital controls tapi tidak untuk hard capital controls gitu ya. Jadi kita memang cenderung memilih aman di tengah-tengah ya. Kalau saya pun masih beranggapan bahwa saat ini yang optimal memang masih di tengah-tengah karena juga kecuali ada urgensi yang sangat urgent ya, karena memang devisa kita kan masih dalam level aman. Kecuali nanti tiba-tiba misalkan kondisi devisa kita sudah mendekati 3 bulan impor, nah mungkin kebijakan itu menjadi opsi. Tapi ketika kita masih jauh dari itu, mungkin ada opsi-opsi lain yang market based instrumen dulu nih yang bisa kita mainkan, yang tidak terlalu ke hard capital control yang negatifnya itu tadi juga ada yang implikasi yang harus kita terima nanti kalau kita nanti jadi hard capital control gitu. Jadi selama kondisi kita masih kondusif, belum terlalu urgent tadi, belum mendekati threshold kita yang warning merah untuk devisa, menurut saya sih kita mainkan instrumen-instrumen pasar dan tadi memainkan ekosistem bisnisnya dulu yang memang kita jalankan. Nah, jadi dengan market instrumen itu jadi nggak voluntary gitu sifatnya dan market based. Jadi nanti pelaku-pelaku juga akan lebih dengan rela untuk menaruh devisanya di Indonesia by market instrumen yang kita siapkan gitu loh. Itu yang menurut saya lebih baik ya saat ini ya dengan kondisi saat ini kecuali nanti ada unexpected sesuatu yang kita di luar dugaan gitu.